Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya insiden Deepwater Horizon. Insiden Deepwater Horizon terjadi pada tanggal 20 April tahun 2010 di Teluk Meksiko. Deepwater Horizon adalah kejadian di mana unit pengeboran lepas pantai milik BP terbakar lalu meledak dan tenggelam. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh BP, tidak ada satu faktor pun yang menyebabkan insiden ini. Akan tetapi, berdasarkan investigasi selama 4 bulan yang dipimpin oleh Mark Bly, Kepala Keselamatan dan Operasional BP, serta penelitian yang dilakukan secara independen oleh tim yang terdiri dari lebih dari 50 teknisi, ditemukan bahwa eh, ada penghalang jalur semen dan sepatu, khususnya bubur semen yang digunakan di dasar sumur Macondo gagal menahan hidrokarbon di dalam reservoir, sebagaimana yang seharusnya dilakukan dan membiarkan gas dan cairan mengalir ke atas lubung produksi. Hal ini menyebabkan hasil uji tekanan negatif diterima secara keliru oleh BP dan Transocean, meskipun integritas sumur belum ditetapkan. Mengomentari laporan tersebut, yang ditugaskannya secara segera setelah ledakan Macondo, Kepala Eksekutif BP yang akan lengser, Tony Hayward, mengatakan laporan investigasi tersebut memberikan informasi baru yang penting tentang tentang penyebab kecelakaan yang mengerikan ini. Jelas bahwa serangkaian peristiwa yang rumit ini bukan satu kesalahan atau kegagalan yang menyebabkan tragedi tersebut. Banyak pihak termasuk BP, Halliburton, dan Transocean terlibat pada insiden kali ini. Sederhananya, ada pekerjaan semen yang buruk dan kegagalan penghalang jalur sepatu di dasar sumur yang membiarkan hidrokarbon dan reservoir masuk ke dalam cangkir produksi. Hal ini menyebabkan uji tekanan negatif diterima padahal seharusnya tidak. Peristiwa di Deepwater Horizon tersebut jelas memberikan dampak yang lebih besar daripada sekadar korban jiwa. Salah satu aspek yang paling terdampak ialah ekonomi. Akibat peristiwa tersebut, BP atau British Petroleum, pihak yang bertanggung jawab atas insiden Deepwater Horizon, mengalami kerugian sebesar 65 miliar US dollar yang termasuk dalam total denda, kompensasi, dan biaya penanggulangan. Selain itu, pencemaran minyak pada pantai-pantai di Teluk Meksiko menyebabkan penurunan drastis pada sektor pariwisata yang biasanya pantai-pantai di Teluk Meksiko tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Tapi, tetapi daripada itu semua, yang paling terdampak adalah sektor lingkungan. Banyak ribuan ikan, burung, mamalia laut, dan penyu ditemukan mati akibat paparan minyak tersebut. Oke, sekian dari saya. Faktor-faktor yang menyebabkan insiden Deepwater Horizon. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya insiden Deepwater Horizon ini. Salah satu yang paling fatal adalah campuran semen yang tidak dapat menahan tekanan. Hal tersebut dapat terjadi salah satunya akibat penggunaan nitrogen cair guna mempercepat proses pengerasan, sehingga semennya malah kurang kuat dan menyebabkan gas-gas dapat keluar. Selain itu, terdapat beberapa kelalaian yang dilakukan oleh kru di sana yang menyebabkan terjadinya insiden ini. Beberapa jam sebelum ledakan, terdapat kebocoran gas di sumur yang mengakibatkan perubahan tekanan di sana. Akan tetapi, para kru terlambat menyadarinya dan malah berakibat fatal. Lalu, terdapat kerusakan pada alarm peringatan bahaya yang seharusnya mengingatkan adanya gas yang mudah terbakar yang masuk. Akibat rusaknya alarm ini mengakibatkan telatnya penanganan di sektor sumur yang berujung pada ledakan tersebut. Oke, di sini ada dampak dari insiden Deepwater Horizon tersebut. Insiden Deepwater Horizon berdampak besar pada lingkungan, khususnya ekosistem laut di Teluk Meksiko. Bocoran minyak ini mencapai 1.000 barel per hari dan memuncak hingga 60.000 barel per hari, menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem laut, termasuk gangguan fotosintesis pada alga dan juga kerusakan pada habitat laut. Selain itu, masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut, mereka mengalami dampak signifikan seperti terganggunya industri perikanan mereka dan juga pariwisata buat mereka. Di sini yaitu cara penanggulangan mereka, British Petroleum atau BP. Mereka yang bertanggung jawab atas insiden di Deepwater Horizon ini, dan mereka juga berupaya menanggulangi dampaknya. Selama beberapa bulan, pada bulan Mei, mereka mencoba memompa lumpur ke dalam sumur, namun gagal. Upaya penyedotan minyak menggunakan kapal tanker berhasil,
mengurangi 15.000 sampai 25.000 barel minyak per harinya. Secara total, sekitar 4,9 juta barel minyak bocor ke Teluk Meksiko, tetapi hanya berhasil menyedot sekitar 800.000 barel, yang dimana meninggalkan 4,1 juta barel minyak yang akan mencemari ekosistem laut ke depannya.